Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 yang bertema Asmaul Husna dan relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Afu, Ar-Razak, Ad-Dar, An-Nafi, Al-Hasib, Al-Hadi, dan Al-Khaliq. Teman-teman, sebelumnya kita akan memahami arti dari Asmaul Husna itu sendiri. Nah, jadi al-asma yaitu artinya nama-nama dan al-husna yaitu yang baik. Jika digabungkan yaitu Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik, yang paling indah dan yang paling sempurna. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi, Allah sendiri yang mengatakan di ayat ini bahwasanya kita dianjurkan untuk berdoa menggunakan nama-nama Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Afu, yang artinya yang Maha Pemaaf. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tapi Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menghapusnya seolah-olah dosa itu tidak pernah ada. Jadi, kata afu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menghapus, dan disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 149 yang berbunyi, Innallaha kana afuwan qadira, yang artinya sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Nah, di sini Allah menyebut dua Asmaul Husna sekaligus, yaitu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Jadi memaafkan itu bukan tanda seseorang yang lemah, teman-teman, tapi orang yang senantiasa memaafkan itu mempunyai kekuatan yang lebih karena dirinya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Misalnya yaitu ketika teman-teman itu kadang merasa paling susah untuk memaafkan diri sendiri setelah berbuat salah. Nah, kadang itu kita justru terlalu tenggelam dalam rasa bersalah yang berlebihan. Itu tadi perlu diingat bahwasanya Allah itu Al-Afu, yaitu yang memaafkan hamba-hambanya. Kalau Allah saja mau memaafkan kita, kenapa kita tidak mau memaafkan diri kita sendiri? Nah, ingat ya teman-teman, bahwasanya memaafkan itu bukan berarti teman-teman lemah atau kalah, tapi justru sebaliknya teman-teman bisa melawan hawa nafsu. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Ar-Razak, yang artinya Allah itu Maha Pemberi rezeki. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya Allah itu tidak hanya menciptakan rezeki, tetapi juga menciptakan siapa penerima rezeki tersebut, siapa yang mengantarkan rezekinya, dan sebab-sebab apa agar rezeki itu bisa sampai ke tangan kita. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan yang kokoh. Quran surat Az-Zariyat ayat 58. Nah, dan rezeki itu tidak hanya berupa uang, teman-teman, tapi rezeki itu sangat luas, yaitu ilmu yang bisa teman-teman dapatkan hari ini. Kemudian mempunyai teman yang setia dan waktu yang masih diberikan kepada kita hari ini, tubuh yang sehat. Nah, itu semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu ketika teman-teman itu pengen kuliah di kampus favorit, tetapi teman-teman takut akan biayanya yang cukup tinggi. Nah, teman-teman di situ jangan langsung menyerah. Jadi, bahwasanya Allah itu sudah menyiapkan jalan. Bisa jadi lewat beasiswa, atau teman-teman bisa bekerja sambil kuliah, dan juga bisa dengan cara yang bahkan teman-teman itu belum pernah membayangkan sebelumnya. Jadi, tugas teman-teman itu harus terus belajar dan berdoa bahwasanya Allah itu Sang Maha Ar-Razzaq, yaitu memberi rezeki. Nah, bukan alasan untuk bersantai-santai dan menunggu rezeki itu tiba-tiba bisa jatuh dari langit. Nah, tapi justru sebaliknya, karena teman-teman itu percaya bahwasanya Allah itu Sang Maha Pemberi rezeki, teman-teman harus menjadi lebih bersemangat untuk berusaha. Karena usaha teman-teman itu tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Dan selanjutnya yaitu Asmaul Husna, Ad-Dar, dan An-Nafi', yang artinya yang Maha mendatangkan mudarat dan yang Maha pemberi manfaat. Dua Asmaul Husna ini selalu disebut secara bersamaan karena yang memang pasangannya. Nah, contohnya yaitu ketika teman-teman misalnya tidak memenangkan perlombaan, padahal teman-teman sudah mempersiapkannya dari lama. Pasti rasanya itu sakit sekali. Tapi percayalah, yang mengatur hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala, yaitu An-Nafi'. Mungkin teman-teman ketika menang di lomba tersebut tidak memberikan manfaat, justru mendatangkan mudarat. Jadi Allah itu selalu mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita. Jadi Asmaul Husna, Ad-Dar, dan An-Nafi ini mengajarkan kita untuk jangan terlalu merasakan ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu, dan jangan pula berharap secara berlebihan kepada selain Allah.
Yang paling penting yaitu kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dan tawakal. Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Hasib, yang artinya Maha mencukupi dan Maha membuat perhitungan. Nah, di sini Al-Hasib ini mempunyai dua makna sekaligus, yaitu yang Maha mencukupi dan yang Maha membuat perhitungan. Makna yang pertama yaitu Allah itu Maha mencukupi. Siapa saja yang bersandar kepadanya akan merasa tercukupi, karena teman-teman itu punya Allah sudah cukup. Dan makna yang kedua yaitu Allah mencatat dan menghitung setiap amal sekecil apapun, dan tidak ada yang luput dari perhitungannya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 86 dijelaskan, Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, yang artinya, sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Kata muhasabah itu sendiri berarti introspeksi diri, berasal dari akar kata yang sama dengan al-hasib. Jadi, meneladani Asmaul Husna al-hasib ini bisa dengan cara muhasabah diri sebelum tidur. Teman-teman bisa meluangkan waktu 3-5 menit, misalnya bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah dilakukan hari ini, apakah perbuatan kita hari ini itu menyakiti orang lain, dan apa yang akan diperbaiki esok hari. Nah, itu merupakan muhasabah dan cara yang paling mudah untuk meneladani Asmaul Husna al-hasib ini. Dan ingat ya teman-teman, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkata, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Maksudnya, jangan menunggu hari kiamat untuk perbuatan kita itu dihisap, tetapi kita bisa mulai dari sekarang seperti muhasabah diri di setiap malamnya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Hadi. Al-Hadi yaitu artinya Allah yang Maha Pemberi Petunjuk. Jadi, banyak orang yang berpikir bahwasanya hidayah itu hanya soal taubat atau seseorang yang mu'alaf atau masuk Islam. Biasanya kan orang mu'alaf atau orang yang masuk Islam itu sering disebut mendapat hidayah dari Allah. Tapi sebenarnya hidayah dari Allah itu lebih luas dari itu. Dan teman-teman sebenarnya sudah menerimanya setiap hari. Dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 31 dijelaskan bahwasanya wakafa birabbika hadiyan wa nasira, yang artinya dan cukuplah Tuhanmu menjadi petunjuk dan menolong. Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 4 tingkatan hidayah dari Allah. Yang pertama yaitu naluri yang sudah ada sejak kita lahir. Yang kedua yaitu panca indera. Kita diberikan mata untuk melihat, kita diberikan telinga untuk mendengar, dan kita bisa mempelajari hal-hal yang ada di dunia ini. Yang ketiga yaitu akal yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita mempunyai kemampuan oleh Allah untuk berpikir dan mengendalikan perbuatan kita. Yang keempat yaitu agama, yaitu petunjuk yang paling sempurna. Contohnya yaitu ketika teman kita mempunyai lingkungan pergaulan yang kurang baik. Nah, kita tidak perlu memberikan dia nasihat yang panjang lebar, tetapi cukup dengan mendekatinya, kemudian pelan-pelan kita menunjukkan jalan yang lebih baik melalui teladan dari diri kita. Jadi, hidayah itu butuh kerjasama antara usaha yang kita lakukan dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Khaliq, yang artinya Allah itu Maha Pencipta. Nah, ketika manusia itu bisa membuat sesuatu, itu pasti karena mengembangkan atau meniru yang sudah ada. Tapi Allah bisa menciptakan semuanya dari nol. Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Dan setiap ciptaannya itu pasti selalu sempurna. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Contohnya, yaitu ketika terkadang teman-teman itu merasa tidak percaya diri, mungkin merasa kurang cantik atau kurang ganteng, dan mungkin juga merasa kemampuannya itu tidak sepintar orang lain. Tetapi teman-teman itu harus mengingat bahwasannya Allah itu Al-Khaliq, yang Maha menciptakan. Maha menciptakan teman-teman dengan sesempurna mungkin sesuai rencananya. Dan kekurangan teman-teman itu bukan sebuah kecacatan, tapi itu bagian dari desain yang sudah Allah rancang, dan teman-teman harus bersyukur mengembangkan apa yang teman-teman punya. Jadi meneladani Al-Khaliq itu sebenarnya sederhana saja teman-teman, bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengagumi ciptaan Allah, dan juga menjaga apa yang sudah ditetapkannya, termasuk diri dari teman-teman sendiri. Kita akan membahas materi hubungan antara Al-Razak dan etos kerja. Nah teman-teman, pertanyaan yang sering muncul itu, kenapa sih kalau Allah itu sudah menjamin rezeki kita, ngapain kita harus capek-capek berusaha? Nah, coba teman-teman bayangkan, seorang burung yang rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah, tetapi burung itu tetap terbang pagi-pagi mencari makan, kemudian dia tidak duduk di sarang sambil menunggu cacing-cacing itu naik sendiri. Nah, begitu juga kita. Sebenarnya Allah itu sudah menjamin rezeki, terus kita berpikir kalau kita nggak perlu belajar gitu. Kita nggak boleh berpikir seperti itu ya teman-teman. Nah, seharusnya kita itu
berpikir bahwasanya kita itu perlu belajar sungguh-sungguh karena itu adalah ikhtiar kita dan Allah akan menghargai usaha kita yang sungguh-sungguh tersebut. Kemudian kalau kita gagal, berarti Allah tidak memberikan kita rezeki, padahal gagal itu merupakan bagian dari proses. Jadi Allah itu sedang membukakan jalan yang lebih baik untuk kita. Dan ada lagi tawakal, yaitu yang artinya pasrah. Terus teman-teman itu dia menunggu begitu saja. Nah, gak boleh ya teman-teman. Kita itu harus berusaha semaksimal mungkin. Kemudian baru kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara al-hadi dan hidayah. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya ada 4 tingkatan hidayah. Yang pertama yaitu naluri. Contohnya ketika hati teman-teman merasa gelisah saat melakukan dosa. Itu merupakan fitrah dari Allah untuk menjaga teman-teman. Jadi teman-teman itu masih beruntung. Allah itu masih menjaga teman-teman mempunyai hati naluri yang fitrah. Jadi teman-teman merasakan gelisah ketika berbuat dosa. Dan jangan sampai hati kita itu merasa biasa saja, tidak ada rasa takut sama sekali ketika melakukan dosa. Yang selanjutnya yaitu kita diberi indera. Misalnya teman-teman melihat orang bersedekah, kemudian kita tertarik untuk bersedekah juga. Yang selanjutnya yaitu kita diberikan akal. Yaitu ketika teman-teman misalnya membeli barang, itu kita harus menyesuaikan kebermanfaatan barang tersebut, atau kita itu benar-benar butuh, jadi kita harus membeli barang tersebut, tidak membeli barang karena barangnya lucu atau sekedar pengen ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu agama, yang artinya kita itu senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksaannya. Nah, yang paling tinggi yaitu hidayah mengenai agama tersebut. Dan kita harus menjaga dan meningkatkan selalu belajar agama secara bersungguh-sungguh. Dan juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita diberikan jalan yang lurus. Yang terakhir yaitu implementasi Asmaul Husna, Al-Afu, dan doa harian yang kita bisa terapkan dalam sehari-hari. Teman-teman, kita bisa berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelumnya ada satu kisah, yaitu ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah. Beliau telah diusir selama 13 tahun, disiksa dan kehilangan orang-orang yang tercinta karena ulah penduduk Makkah. Dan beliau akhirnya kembali dengan kemenangan bersama pasukannya. Dan apa yang beliau lakukan ketika itu? Apakah beliau balas dendam? Tentu saja tidak. Beliau berdiri di depan ribuan orang dan yang dulu itu memusuhinya dan berkata bahwasanya pergilah kalian semua bebas. Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Makkah. Jadi kalau sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kesalahan sebesar itu beliau bisa memaafkannya, kita mestinya juga bisa memaafkan hal-hal yang jauh lebih kecil dari hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan doa kita dengan nama-nama Allah sesuai apa yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu dengan doa Ya afuwu afu anni waghfirli, yang artinya ya Allah Maha Pemaaf, maafkanlah aku dan ampunilah segala dosaku. Doa yang selanjutnya yaitu Ya Razzaqu rzuqni rizqan halalan wa barik li fihi, yang artinya ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki yang halal dan berkahilah padanya. Doa yang ketiga yaitu Ya hadih dini wasabbitni ala siratil mustaqim, yang artinya ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan dan teguhkan aku di jalan yang lurus. Kemudian doa yang terakhir yaitu Ya hasibu hasibni hisaban yasira, yang artinya ya Allah yang Maha membuat perhitungan, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Baik teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari 7 Asmaul Husna. Semoga teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga akhir, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.